ganti, jangan bom magnetik. Nanti bikin bom namanya bom akustik. Bentuknya masih sama, mirip kayak keran. Kenapa akustik? Karena dia akan berhubungan dengan ini apa sih? Roda. Oh, roda apa sih? Oh, kipas ya, kipas kapal. Kalau kipas kapal ini kan airnya bergelombang ya. Maka nanti dalam hitungan knot berapa dia akan memancing ini buat bergerak nempel ke bank. Kata Mitsubishi, bisa nggak bikin anti suara? Akhirnya dibikinlah peredam sehingga si gelombangnya nggak nyampe ke sini. Memang keren. Ya, tapi dia korbannya banyak ya. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Karena kan perang dalam 3 bulan bisa menguasai sebagian besar Eropa Barat, cuma Hitler nggak mau ke Spanyol. Kata Raja Spanyol, sama jahatnya sih sama Hitler. Tapi kata Spanyol, lu mau perang boleh, tapi jangan di sini. Enggak. Nah, dia mengakhiri mengkhianati perjanjian Molotov dengan Rusia. Merasa menang, dia nyerang Moskow. Tragisnya, banyak prajurit Hitler yang gugur bukan karena perang, tapi karena badai salju. Ini belok dulu. Ada menyambung Moskow kalau mau belok ke Ukraina. Ya, ini kalau badai salju. Jadi nggak perang pertempuran. Jadi kalau prajurit terhormat itu adalah prajurit yang gugur di medan perang, yang ketemu. Ini kan menghindari. Kenapa? Karena ilmuwan Jerman belum mampu mendesain si baju perang yang dingin tapi hangat. Yang udah bisa kayak gitu itu adalah tentara Finlandia. Tentara Finlandia itu udah menciptakan baju perang musim dingin tipis tapi dia hangat. Pernah kejadian ada 100 tentara Finlandia menyerang hampir 1000 tentara Rusia. Tentara Rusianya kalah. Karena keren, dia bisa ski, bisa nembak. Karena ini tipis, jadi geraknya bebas. Rusia nggak bisa karena bajunya tebal. Tapi pembalasan Rusia lebih mengerikan. Dia menghanguskan 3 desa di Finlandia. Singkat kata, satu yang tidak bisa diprediksi oleh itu adalah prajurit. Hitler itu sudah mendesain. Dipilihlah orang-orang yang dari ras Arya murni, laki-laki biasanya para pejabat, terutama pejabat SS. Mungkin kalau di Indonesia mah Kopassus lah gitu. Oh enggak, Kopassus lebih jalan sih. SS ini Iya, pasukan elitnya. Maka dia walaupun punya istri diwajibkan menikah lagi dengan perempuan dari ras Arya murni biar nanti lahir anak-anak Arya murni. Kan kalau bikin prajurit minimal 20 tahun, dia enggak nunggu hamil dulu, ngegedein dulu, udah 15 tahun, jadi 2 tahun lah, 3 tahun jadi prajurit baru bisa. Nah itu yang tidak diberi oleh Hitler. Oke. Yang masih jadi rahasia sampai sekarang, kenapa Adolf Hitler tidak berani menyerang Inggris di Inggris? Makanya Adolf Hitler menyerang Inggrisnya di Mesir. Saat itu Jerman hanya punya 50 Panzer, lawan sekutu 500 Panzer. Kalah Jerman sampai nanti Erwin Rommel datang ke sini. Akhirnya mana yang menang? Yang 50 Panzer yang menang. Kok bisa Bu? Pintar banget. Memang prajurit Jerman diakui pintar. Di antara 900 U-boot ada 2 U-boot yang keren. 1 U-boot berhasil memasuki pangkalan militer angkatan laut Inggris di Inggris, menenggelamkan 1 kapal induk Inggris di depan mata rakyat orang Inggris, balik lagi ke Jerman dalam kondisi selamat. Sampai Churchill itu angkat topi, kamu keren. 1 lagi U-boot itu nyasar nggak sengaja ke Amerika. Roosevelt bilang ada jam malam, ayo orang-orang terutama yang di pinggir pantai nggak boleh lagi pesta pantai.
Ini nekat, ada yang pesta pantai. Kebetulan saat itu ada 3 kapal dagang yang mau berangkat ke Eropa. Di situ ada nongkrong U-boat, U-boat senang aja. Kan dia yang sudah dibayarkan dari pantai, begitu kapalnya kelihatan, ditenggelamkan 3 kapalnya itu. Versi orang Amerika yang di situ itu adalah kembang api tambahan pesta. Begitu paginya lihat itu kapal dagang punya. Coba nih. Kembang api dan Kan zaman itu sebenarnya berdasar di ras Inggris itu ras Anggun. betul. Tapi kita pun punya target untuk menyiapkan pertolongan warga. Makanya dia sampai hari ini pun masih tenaganya. Kenapa nggak mau nyerang? Jadi dia tuh kalau ada pesawat datang ngebom balik lagi. Dia nggak menunjukkan kualitasnya, nggak kayak Mesir. Iya, itu dia. Makanya kenapa bikinnya lebih banyak. Karena tahu dia bakal kalah dengan RAS-nya ini. Dia berharap ke Italia, dari Italia itu jadi beban. Kenapa jadi beban? Karena rakyat dan prajurit Italia udah nggak mau ikut perang lagi. Yang konyolnya ikut perang siapa? Hanya Benito Mussolini ini aja yang ikut perang. Kenapa Benito Mussolini ikut perang? Karena dia gengsi sama Hitler, karena gengsi. Sesimpel itu. Dan matinya yang paling tragis di antara ketiga pemimpin ini adalah Benito Mussolini. Dia mati di tangan rakyatnya sendiri. Jadi saat Benito Mussolini ditangkap oleh pasukan sekutu, rakyat Italia yang marah, nemu batu dilemparin, nemu kayu dimasukin, aslinya pupuk. Jadi sebelum nyampe mobil dia udah mati. Dikuburin tuh, digali lagi. Kemudian diseret dari Roma ke Malta pakai mobil diseretnya. Sampai Malta dia digantungi tuh kakinya di atas, kepalanya di bawah, sampai lagi dia dimakan oleh bangkai. Dan itu dikuburin lagi, digali lagi sama Amerika, diambil setengah otaknya. Diteliti, kok orang bisa jahat sih? Akhirnya terungkaplah di saraf-saraf itu. Ternyata di otak kita itu ada saraf yang berpikir kebaikan aja, ada saraf yang berpikir jahat. Secara medis bisa dipotongi, jadi orang baik aja. Tapi itu menganggap kode etik sebagai manusia. Betul nggak? Contoh kayak gini deh. Kalian misalnya lagi ulangan, terus kalian tak lupa. Kalian tahu jawabannya ada di buku kalian. Dalam pikiran kalian ada nggak upaya tiba-tiba terbesiknya gimana sih buat nyontek ya? Itu saraf yang berpikir buat jangan. Nanti otaknya Benito Mussolini itu boleh dikembalikan tahun 2005 ke Asing. Cukup benar. Dibalikin. Sampai di sini? Aman? Singkat kata, proyek Manhattan yang waktu itu udah berhasil. Itu targetnya buat ke Jerman, tapi apa daya di tahun 45 Jerman sudah kalah dan Hitler meninggal. Ada beberapa versi meninggalnya Hitler. Versi pertama, dia bunuh diri bareng sama tunangannya Eva Braun. Eva Braun minum racun, Hitler nembak. Versi kedua, Hitler ditembak dari jarak yang sangat dekat. Ini dibakar. Karena berbeda deh. Ada 4 versi. Nah, kedua versi ya. Hitler sama Eva Braun selamat. Dia kabur pakai U-boat, tahu kemana nggak? Ke Nusa Tenggara. Eva Braun nggak betah, dia balik ke Jerman. Nanti Hitler nikah sama orang Nusa Tenggara dan namanya diganti jadi Dr. Alice Colony psikiater. Nanti istri pertamanya meninggal, istri keduanya orang Garut. Nah, istri keduanya orang Garut ini yang mengemukakan bahwa suaminya adalah Adolf Hitler. Tentu saja ini dibantah mentah-mentah baik oleh Jerman ataupun oleh Uni Soviet. Coba. Orang Lu paling percaya sama yang mana? Dia jadi dokter, Bu. Harusnya tes DNA dong. Kalau mau tes DNA. Terus kenapa? Di Udah belum beres. Kan
jaraknya turun ke Meksiko. Kenapa ke Meksiko? Itu dianggap sekutunya Hitler di Amerika. Berarti dasarnya ada nggak? Nah itu belum, harusnya digali. Kalau ibu sih nggak percaya yang digali. Gini ya, orang Indonesia mah contoh gini. Dulu waktu ibu masih kuliah, ada mata pelajaran tuh arkeologi itu namanya ya. Suatu ketika ibu ke Gunung Kidul sudah pernah cerita belum sih? Ketika ibu ke Sukabumi, ke Gunung Halimun. Di situ ada makam Eyang Sapu Jagat, bla 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 bla. Udah Eyang, itu kemungkinan adalah dinamik dan dianggap sebagai leluhurnya kampung di situ. Begitu ibu naik ngecek, versi ibu itu hanya batu megalitikus, dolmen, menhir, versi ibu dan teman-teman. Udah. Akhirnya ibu turun gunung lah, maghrib itu turun. Lalu dibilang, teh udah ke Kuncen belum? Belum. Teh lancang banget maghrib ke kuburan. Bukan kuburan, itu cuma batu megalit. Oh teteh nanti kami tertimpa. Udah di sini Kuncen. Nah, daripada ribet ya udah. Akhirnya ibu rencana. Ceritalah. Versi Kuncen itu makan, ada jasadnya. Ibu tanya, pernah ada uji lab enggak dari dinas kepurbakalaan? Belum pernah. Oke, udah selesai. Udah ini kita nggak apa-apa nih, nggak kenapa-apa nih, nggak apa-apa, aman. Udah singkat kata, besoknya potret yang lain. Itu juga banyak batu-batu megalit di dalam atas gunung itu selesai. Ya ada pacaran, ini gitu teh. Terbobogan di dia. Kebetulan ibu di sebut yang makanya berangkat 4 orang perempuan. Ibu nebeng jurusan lain. Gitu. Ibu teh, terbobogan di dia ya. Bikin mantap. Wah, si teteh mah bla 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 bla. Udah ya, sebenarnya mau. Udah, ibu pulang lebih dulu karena ibu ada tempat yang berbeda dengan mereka. Ibu bawa apa namanya? Navigator itu, orang itu. Udah, asal udah nyampe base camp, lagi istirahat. Nah yang tadi nggak nyampe base camp, nanti nggak nyampe, bisa nggak nyampe. Masih gana mantak menurut tadi. Singkat kata, ibu udah sholat isya, udah reye. Ya semuanya sekedar kalau ya, aku lupa Pak Kuncen, mana jalannya jauh, gelap lagi ya. Ya udah kita tidur lagi, sudah mau jam 9 malam, belum pulang juga. Ibu Pak Kuncen jadi, ya ibu berempat, dan lagi ke Kuncen. Si Pak Kuncen teh udah nunggu depan pintu. Ari mana nih malah carane tekarunya kabebaturan. Oh, tahu gini kan? Ya Pak, udah kita dimakan dulu. Terus gimana Pak teman-teman kita? Iya, ada yang sompral, ada yang melanggar aturan, ada yang motoran, nah istilahnya marah. Terus kita selamat semua nggak? Selamat sih. Ya cuma gitulah. Tapi tenang. Mulai ya penasaran kalau emang ada yang ngeganggu di hutan itu setelah diganggu itu orangnya orang normal lagi kan? Apa dirusak? Nanti dulu. Nah, ibu bilang semuanya sehat nggak Pak? Sehat. Selamat nggak Pak? Selamat. Ada kurang satu apapun Pak nggak? Benar nih Pak? Benar. Mereka datang kapan Pak? Sebelum ganti hari. Berarti tengah malam. Terus apa yang kami siapkan? Kalian bikin teh manis sama bikin indomie aja. Oke. Kita masak jam 11. Jam setengah 12 rombongan datang dengan penuh histeris. Teriak-teriak, wah udah pusing lah. Yang perempuan tuh kesurupan semua. Akhirnya sesuai dengan petunjuk dari Pak Kuncennya, jadi air teh manis angetnya didoain dulu standar lah, kayak Al-Fatihah, Kulhu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian ayat kursi. Udah nggak pakai macam-macam, duduk minumin, tidur semua. Sembuh. Nggak tahu pokoknya nggak masuk logika, tapi kalau ibu karena pengalaman ke tempat kayak gitu, ibu lebih memilih diam aja. Karena itu ke Ciamis, ibu pasti tahu belum. Ciamis lebih horor lagi. Tempatnya di sekitar Kawalian. Di Kawali, di situ Kawali. Ada Kawalian? Pernah? Lalu Ke Kawalian? Kawalian apa pernah Bu? Yang hutan itu? Bukan Bu, di Sukarman.
Nah, Singkat cerita, kami datang mau maghrib. Kami mandi, sholat maghrib, sholat isya, kemudian datang ke kepala kampung. Bukan kepala desa tapi kepala kampung ya. Bukan KKN ya, bukan. Mata kuliah arkeologi. Ada situs-situs banyak. Udah lapor, udah. Pulang dari Pak Kuncen itu 8:30. Kata orang kota itu 8:30 masih siang, dia enggak. Dan kami itu bersembilan, 6 perempuan, 3 laki-laki, hanya ngobrol biasa. Kita lagi bikin schedule, bagi tugas, bagi 3 kelompok, karena kita 9 orang. Ini kesini kita ngobrol, tapi berbaris gitu loh. Jalannya kayak jalan cempak ini kecil, berbaris gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Tiba-tiba ada suara kereta, toplak, pinggir, bertiga. Makin dekat, minggir, itu sendiri barisnya ya. Si keretanya makin kencang. Tiba-tiba kencang banget ada kota kalau ada kuda nyamuk. Wush, angin doang dong. Pas dilihat nggak ada kita lagi semua. Nah, nggak ingat bacaan. Pas nyampe base camp, kita baru ingat teman kita pilihan satu. Untung temennya udah profesional. Dia hanya nangis sambil duduk. Udah profesional, dia nggak lari ya. Jadi dulu juga karena sering keluar masuk hutan, jadi syarat kalau kita lihat jin di hutan lebih aman, kamu duduk, nangis, dan tundukkan kepala, jangan lari. Kalau lari itu lebih bahaya buat nyawa, takutnya mati tulang, jatuh ataupun kemana. Siapa yang pernah happy? jadi jin. Jin ya jin. Itu aturan main seperti itu. Kalau lari tadi kamu jatuh. Jatuh kemana aja, kan lebih bahaya. Kalau mau udah turun harus juga yang makin dekat gimana? Merem aja, udah biarin aja, jangan, pokoknya dia menjadi situ. Kalau sama megang-megang, Nggak mungkin. Jin itu nggak mungkin pegang kita, cuma angin doang. Kayak ibu di UPS aja ada kok. Di sini juga banyak. Gimana kamu ceritain? Di teori. Di situ apa lagi? Horor yang di sini sama alumni. Angkatan berapa ya Kak? Ibu tuh kalau ada kalian ada acara, terus anak PMR terlibat, ibu suka nemenin tuh tidur. Ya, di UKS. Kadang-kadang ibu tidur mulai jam 1 lah tidur ya. Begitu tidur tuh ya, ada yang gini. Niup-niup di sebelah sini doang. Ibu sebut bilang gandeng sama ganggu. oh ini yang nyup pun gak mau diganggu. Ibu yang mau diganggu. Oh, Takut lah. Ya, ibu takut. Ibu ini sebenarnya takut. Tapi yang bisa selawan, misalkan ada nih waktu ibu. Pais mana? Oh itu pohon. Itu seru deh. Kaliannya nanti coba ya main sama teman-teman kelas, misalnya ke arah Pangandaran. Itu ada situs namanya Karang Pamulian. Itu situs bekas Raja Ciumanara. Itu juga seru kok. Dulu ibu pernah ke situ penelitian. Terus ibu jadi tim penyisir, berarti belakangan berdua sama teman ibu perempuan. Lagi ngobrol gitu tenang-tenang. Begitu gini, ini lagi kiri kanan sepanjang jalan, sepanjang mata itu bicara monyet. Hidup. Tapi mereka diam nggak apa kita nggak diam. Cuma lihat ini. Iya. Tapi ibu jujur nggak senang. Aku juga mau kalau dia di Monyetnya kan dia kiri kanan, jadi kayak kita tuh raja dan ratunya monyet gitu loh. Kita tuh buka jalan dan jalan kita. Kan tetap sholat ya. Kita sempat nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Stuck dulu. Udah lama-lama, ini kita jalan, diam, tidur bagaimana? Oke, kita tetap jalan pengantin, lurus, jangan lihat kiri kanan. Nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah melambai-lambai jalan. Jadi kita jalan sambil berdoa ya. Begitu ketemu mulai dekat ke area utama, begitu lihat monyetnya udah hilang. Itu monyet bener, monyet palsu. Udah anggap itu monyet bener. Dan kita sudah selamat sampai Nah gitulah, banyak hal seperti itu ya.
dimanapun, bukan hanya di Indonesia. Oke, gitulah rambutnya kedua selesai. Nanti rekomendasinya bagus. Selamat. Si Pai pasti takut dengarnya. Si Pai pasti takut dengarnya.